Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Balada ijazahnya Pak Jokowi ini sudah mulai sering mengusik telinganya Pak Jokowi itu sendiri. Sampai-sampai entah karena kesal atau apa, keluar perkataan ada dalang di balik ijazahnya Jokowi. Nah, ini saya mau mengingatkan dulu ya kepada kita nih warga Indonesia. Kita ini memang bangsa yang cepat lupa begitu. Beberapa minggu kemarin kita masih berbicara tentang dalang kerusuhan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang lain lagi ya, dalang di balik ijazah Jokowi begitu. Nah, untuk hal itu kita akan bicarakan di lain waktu. Yang sekarang ini saya mau fokus terhadap perbincangan yang terjadi di antara dua kubu ini ya. Kubu yang mengatakan ijazahnya Jokowi itu palsu yaitu Roy Suryo, dengan kubu yang membela, dalam hal ini beberapa orang begitu ya, yang diwakili oleh Ade Armando. Supaya tidak lama ya karena panjang ini, akan kita saksikan saja. Anda kembali di Bola Liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu? Iya. Itu salah satu analisis ya. Sebentar. Bisa tidak seperti itu? Salah satu analisisnya kata Ade Armando. Kita dengarkan dulu ya. Terlalu cepat saya ini. Kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara, paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Oke, sebentar. Nah, ini bagus bahasa ya. Pengakuan seperti ini yang kita inginkan. Jadi Ade Armando ini secara tegas memposisikan dirinya itu sebagai pendukung Jokowi. Yang mana membuat saya heran begitu. Kok kenapa bisa Pak Jokowi itu masih didukung? Pilpres sudah enggak, presiden sudah bukan. Terus kenapa Pak Jokowi ini masih didukung? Itu merupakan keheranan. Yang mana ya keheranan itu akan berimbas kepada begini. Sebetulnya negara Indonesia itu negara Pancasila atau negara Jokowi. Lah Jokowi itu kok menjadi landasan atas bernegara begitu. Jadi semua yang dilakukan Jokowi, apapun itu permasalahannya, apapun itu sikapnya, apapun itu narasinya, selama dia keluar dari tuanku Al Jokowi, itu pasti diterima begitu. Nah, ini kan bernegara yang tidak baik ya, bernegara yang tidak bagus. Yang mana seharusnya Jokowi itu sudah dikeluarkan dari konstelasi politik karena yang bersangkutan ini sudah pensiun. Kalau mau fokus kepada Gibran ya masih agak mending ya, meskipun udah nggak boleh juga. Lawang ini sudah masuk di dalam bernegara as usual begitu, sudah bukan tahun politik. Nah, yang mana kalau misalkan nanti di sini ada upaya untuk menjugalkan Gibran seperti yang nanti akan dibahas mungkin, itu harus dilihat apakah ini upaya untuk mencari keadilan dari pemilu yang lalu, atau memang ini adalah upaya murni untuk memakzulkan Gibran. Ini kan dua perkara yang berbeda. Itu kan ada pertanyaan, kenapa tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat, kecuali barangnya kepada polisi, kepada massa dan seterusnya. Dan saya juga agak ragu ya kalau ijazahnya Jokowi ini pernah ditunjukkan kepada polisi, karena persidangan tentang ini pernah ada, tetapi ijazah Jokowi ini belum pernah satu kali pun ditampilkan di hadapan publik, meskipun itu di dalam persidangan itu sendiri. Cuman ini bagus ya perkataan dari Ade Armando ini. Jadi apa yang diakukan oleh Roy Suryo bahwa Jokowi ini ijazahnya palsu, dari mana? Lah wong Pak Jokowi sendiri belum pernah menunjukkan ijazah. Nah, justru saya jadi bingung. Bukan jadi bingung ya, jadi ada kesimpulan. Lah jangan-jangan ijazah palsunya pun tidak ada begitu. Karena tidak ada. Jadi jangankan yang aslinya, yang palsunya pun ya nggak ada. Karena kalau misalkan yang palsunya ini ada, yang katanya dicetak di Pramuka dan lain sebagainya, itu kan ada trace-nya tuh, akan ada
akan ada jejaknya. Nah, dicari ke KPU kan jejaknya nggak ada. Yang ada itu kan seonggok scanner, seonggok, masa kita bilang seonggok ya kalau data digital itu. Apalah, satu file ya, file hasil scan, yang mana itulah yang diperdebatkan. Nah, karena itulah yang diperdebatkan, maka Roy Suryo mengatakan inilah palsu atas asumsi hasil scan itulah yang ada foto berkacamata itu yang dipakai oleh Pak Jokowi di dalam mengikuti proses perpolitikan. Begitu. Nah, jadi seharusnya Ade Armando ini juga mempertanyakan kepada diri sendiri sebagai pendukungnya Pak Jokowi, apakah Ade Armando ini pernah melihat ijazahnya Jokowi? Kemudian kalau misalkan tidak pernah melihat ijazahnya Jokowi, yang palsunya pernah lihat nggak? Yang dituduhkan palsunya pernah melihat nggak? Nggak juga. Ya harusnya kan pertanyaan yang sama seharusnya. Tidak hanya karena Ade Armando ini pendukung Jokowi, kemudian semua tingkah laku Jokowi itu tidak dipertanyakan begitu. Seharusnya kan sebagai orang terdekat ya, bukan terdekat, sebagai orang yang mendukung Jokowi, yang bisa punya akses langsung kepada Jokowi, seharusnya kan mempertanyakan juga ya, dipikir-pikir apa iya Jokowi itu punya ijazah ya, yang dituduh palsu aja saya nggak pernah lihat gitu kan, harusnya begitu. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Sebentar. Nah, apakah dari seseorang itu tidak mau menunjukkan ijazahnya, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya itu palsu? Loh, itu adalah kesimpulan yang paling yang paling mending begitu. Itu adalah kesimpulan terbaik dari beberapa kesimpulan yang mungkin ada. Salah satu kesimpulannya itu, salah satu kemungkinannya ijazahnya palsu. Kesimpulan yang lain, psikopat. Masa kita mau bilang Jokowi psikopat begitu? Ya kok diminta sama rakyat untuk menunjukkannya, nggak susah, malah mau menjarakan orang lain, malah menjadikan orang ribut. Ingat tadi saya buka di pembukaan itu ya, kemana dalang-dalang kerusuhan kemarin yang sempat mencuat itu? Sekarang dibahas nggak? Enggak, balik lagi ke permasalahan ijazah Jokowi. Ini mah nggak bakalan selesai karena supaya di sini Jokowinya nggak bakalan mengeluarin begitu. Ini negarawan macam apa seperti ini. Jadi kalaupun kesimpulannya itu bukan ya, kemungkinannya tidak hanya ijazahnya palsu, tetapi ada kemungkinan yang lain. Tetapi kemungkinan yang lain itu lebih parah daripada ijazah Jokowi palsu. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Sebentar. Nah, itu memang perlu karena kita menjadi bertanya-tanya begitu. Permasalahan ijazah ini tidak pernah berlaku kepada siapapun. Berlakunya itu hanya sekarang, hanya kepada Jokowi. Dan ada pertanyaan, dan pertanyaan itu merupakan sebuah konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Kita sebagai manusia berpikir begitu. Yang menjadi permasalahan, masa Ade Armando ini tidak mempertanyakan hal itu? Para pendukung Jokowi itu masa tidak mempertanyakan hal itu? Justru itu yang membuat saya heran. Lah kepada orang-orang dekatnya saja, sama siapa tadi ya, Ade Armando ini mengatakan tidak pernah dibuka ke publik. Sama dirinya sendiri gak pernah dibuka kan ijazahnya Jokowi itu. Kok bisa sih yakin itu? Ya karena mungkin cinta. Yang mana saya itu sudah agak punya sedikit kesimpulan ya. Kalau kita dulu waktu zaman Belanda itu melihat ada yang disebut Londo Ireng tuh, pribumi-pribumi yang membantu oligarki, pribumi-pribumi yang membantu para penjajah lah katakan begitu ya. Di dalam narasi apa yang dikatakan oleh oligarks itu, mungkin orang-orangnya seperti ini. Mungkin begitu, tanpa berpikir sama sekali, tidak ada pertimbangan apapun, kemudian membela membabi buta begitu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar
masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri, misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Oke, sebentar. Itu valid ya pertanyaan itu. Ini yang saya maksud, bahwa keheranan-keheranan seperti ini harus diungkapkan, harus dipertanyakan. Jadi Ari Armando mengatakan, lah kok bisa ya orang-orang itu berkumpul pada tujuan yang satu kalau mereka itu tidak diorkestrai begitu. Siapa? Masa nggak ada orang di balik siapa Roy Suryo, kemudian tidak ada orang di balik apa itu namanya Pak Subhan begitu ya, Rismon, Tifa dan lain sebagainya. Masa nggak ada orang di balik itu? Lah kok tuntutannya kemudian sama seperti sistematis dan sebagainya. Wajar itu dipertanyakan oleh siapa? Oleh Ade Armando. Cuman tadi sekali lagi itu adalah kemungkinan. Lah kok dia bisa membaca kemungkinan yang ada tatkala seseorang itu tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, kemungkinannya kan bukan hanya palsu, tetapi ada kemungkinan yang lain. Kalau misalkan langsung memastikan bahwa ini adalah ijazah palsu, itu adalah loncatan logika yang luar biasa. Nah sebetulnya kan loncatan logika yang luar biasa pun terjadi pada pola pikirnya Ade Armando tatkala dia melihat banyak sekali orang yang menggugat ijazahnya Pak Jokowi, kemudian ijazahnya Gibran, kemudian kenapa di belakangnya langsung diorkestrai begitu? Bukankah ada kemungkinan yang lain juga di situ bahwa orang-orang sudah mulai nampak melihat permasalahan yang ada pada diri Jokowi dan Gibran ini? Itu kan ada kemungkinan juga yang mana sebetulnya kalau kita melihat dari dari dinamika yang terjadi, adanya orang di belakang ini justru sangat kecil. Ya, kenapa demikian? Mau pakai apa begitu? Tidak ada kekuasaan. Ini bukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan. Itu permasalahan. Jadi logika yang sama pun bisa kita tanyakan juga sama si termul-termul ini. Ade Armando, kemudian siapa? Azwan ya. Saya jadi apal nama-namanya nih. Terus Rasman. Orang-orang seperti itu kok masa kita tidak memiliki kecurigaan bahwa mereka juga diorkestrai oleh Jokowi begitu ya, didanai oleh Jokowi. Lah ini pada akhirnya kan kalau kita berbicaranya di dalam hal itu, permasalahan ini tidak akan selesai karena permasalahannya sudah tidak substansial. Yang substansial di sini adalah permasalahan ijazahnya Jokowi yang mana dikatakan tadi oleh Roy Suryo. Ini sudah ada pembahasan secara ilmiahnya kemungkinan dan argumen atas kemungkinan itu dalam satu buku setebal 700 halaman. Itu yang substansialnya itu yang harus dibahas sebetulnya, bukan malah memberi narasi-narasi di belakang itu yang mana pada akhirnya kedua kubu ini bisa saling mematahkan di dalam narasi satu pihak kepada pihak yang lain begitu. Pak Zun. Kemudian datang lagi Bestor atau siapa, Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka? Ya, jawabannya lagi bisa sih sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan. Sebentar, kalau untuk saya justru yang lebih kuat itu sendiri-sendiri. Mungkin ini diorkestrai, iya. Kalau kita ini mau jajan martabak gitu ya, mau jajan martabak nih di Garut ada martabak enak nih. Kita mau jajan martabak, kita datang ke martabak itu, kemudian kita ketemu banyak orang kan di situ. Kemudian apakah kita itu langsung mengatakan bahwa orang ini berkumpul karena ada yang mendanai begitu? Enggak kan? Karena orang ini berkumpul ya karena memang suka martabak itu. Itu adalah kesimpulan yang paling logis sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang-orang seperti Roy Suryo dan lain sebagainya, justru yang paling logis ini mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebenaran, dan cara yang mereka tempuh pun adalah memang cara-cara untuk mengungkap kebenaran, bukan cara-cara politik begitu. Tidak ada cara-cara politik, ini lewat hukum, kemudian ini lewat buku begitu. Itu yang harusnya dilihat, bukan tiba-tiba di belakangnya ini ada seseorang dan lain sebagainya, yang mana pada akhirnya nanti keputusan dari apa yang dituntut oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan menimbulkan riak politik, akan menimbulkan gelombang politik, akan menjadikan arah perpolitikan itu menjadi shifting, menjadi berbelok. Itu mah suatu keniscayaan begitu ya, adil lah secara adat ya, demikian adanya. Jadi kalau misalkan sekarang seperti saya kan tidak pernah menuduh Ade Armando ini dibayar sama Jokowi.
Nah, karena memang tidak ada dalalahnya. Beda sama Rasman kemarin sebelum jadi termul kan bilang kan ngobrol dulu sama Jokowi, ketemu dulu sama Jokowi, kemudian ada perbincangan dulu di situ. Ya ada dalalahnya tuh, kalau gitu mah udah jelas satu itu mau bentukan Jokowi. itu yang kita maksud. Siapa sih yang sebetulnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran? Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, Tuh, nutu lagi kan? Kemudian Itu kan? Nah itu enggak yang dikeluarkan oleh siapa, oleh Ade Armando di sini valid dalam pengertian ini kemungkinan. Kalau kemungkinan nggak apa-apa disebutin. Seperti PDIP ada mungkin karena mereka nggak suka sama keluarganya Jokowi. Nggak apa-apa, saya juga nggak suka kok sama keluarga Jokowi itu. Tidak suka bukan sebagai individual begitu, tapi sebagai pengkhianat demokrasi. Itu yang tidak saya sukai. Ada orang besar di belakang kami. Oke. Padahal yang sudah jelas itu jelas Roy. ada orang kurus Roy. di belakang dia. orang sedang membuat analisis. Jangan Nah, dipotong. iya betul. Ya, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Nggak semua. Kasihan masyarakat dengan analisis yang nggak mutu. Sebentar, ini yang saya tidak suka dari Roy Suryo begitu. Ini lagi ngobrol ya. Beda, saya ini lagi mereaksi. Saya lagi mereaksi orang. Kapanpun saya mau pause, saya bisa pause kapanpun begitu. Dan saya akan mempause tatkala sudah selesai kodiahnya, supaya tidak ada bias begitu. Nah, ini orang lagi ngomong kok, sedang mengeluarkan analisanya, sedang menganalisis perkara, lah kok dipotong sama Roy Suryo itu. Ini yang saya tidak suka dari Roy Suryo. Saya pernah ngobrol dengan channelnya God and Beyond waktu itu. Kita tidak ada saling potong-memotong begitu. Di situ ada mutual respect. Ini yang tidak bagus dari Roy Suryo, dan ini tidak bisa dikatakan tidak masuk akal. Nggak bisa, karena ini analisa yang harus dibukakan, yang harus diungkapkan, kemudian yang harus teliti juga. Kalau memang kemungkinannya besar, ya kita masukkan ke dalam kemungkinan. Kalau kemungkinannya kecil, ya kita berikan argumen kenapa kemungkinannya kecil. Justru sikap seperti ini yang menjadikan saya jadi bingung. Loh, kok Roy Suryo ini kok anti banget begitu kalau disebut di belakangnya ada orang. Itu kan pola berpikir juga sama. Ya nggak semua orang pintar kok. Menariknya Saya mau analisis bilang bahwa pertama Bung kita Ade itu menjual- kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, Kacau nih. saya jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada. Ya, tapi kembali ke jawaban saya. Kepentingannya pada Itu kan sama kejujuran. dengan mengatakan begini Saya tadi. kembali dulu ke jawaban Bung Ade kenegarawanan. kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, Ya. maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terbuka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Iya. Itu sama. Saya lagi Betul, nah itu betul. Memang Ade Armando ini tidak sedang menuduh PDIP, tidak. Ini mengatakan kemungkinan. Coba ya kita lanjutkan nih. mengatakan Iya, itu sama Kan derajatnya. ditanya. Oleh karena itu kalau please dengar banyak saya dulu. mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Oh enggak, ini orang nggak ngerti ihtimal. Siapa nih orang nih? Ray Rangkuti ya. Nggak paham apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Ade Armando ini sedang mengemukakan kemungkinan. Ya, mau nyebut di belakangnya ada AA Guru 3 Rut ya nggak ada masalah kemungkinan itu. Cuman kan berapa persen probabilitasnya begitu. Probability-nya ya ada. Cuman probabilitasnya itu berapa persen? Orang suka ada yang bilang saya dibayar apa segala macam. Ya itu hak mereka begitu. Cuman coba berpikirnya secara tajam. Saya berapa persen kemungkinan itu benarnya begitu. Cuman kalau misalkan posibilitas kita kan sedang membaca seluruh kemungkinan, dan dari seluruh kemungkinan yang ada yang paling make sense yang mana. Ade Armando ini baru mengumpulkan kemungkinannya kok bisa jadi di belakangnya ada Jokowi, ada PDIP. Langsung nggak terima tuh siapa ini Ray Rangkuti sama Roy Suryo. Lah, jadi kalau saya sebagai orang yang objektif sedari awal ya, berusahalah setidaknya untuk objektif, netral sedari awal. Dalam pengertian netral itu tidak ada keberpihakan politik ya. Bukan tidak ada bias dalam pengertian tidak suka kepada salah satu kubu. Saya sudah ada ketidaksukaan kepada Pak Jokowi, itu ada ketidaksukaan. Cuman secara politik ya, bukan membenci satu apapun. Dalam pengertian secara politik itu dari sikap Jokowi terhadap demokrasi. Jadi sebagai orang yang berusaha untuk netral, pada akhirnya saya ada melihat ada kecacatan di dalam dirinya Roy Suryo ini. Dalam hal apa? Dalam hal kok dia tidak bisa membedakan antara mentarjih begitu ya, menentukan
kemungkinan yang paling mungkin dengan hanya mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diteliti mana yang ada begitu. Ini Bro, Pak Ade, ya, Itu logika. ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan Oh, aurat enggak. ya. Beliau ini menggugat jelas. bahwa Pak Jokowi itu Mana ada ijazahnya orang yang palsu. Ya, susah tarik ijazah. kemudian karena Terus itu malu dia dengan berbohong. ijazahnya, Karena nggak dia masuk berbohong akal. sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda Iya kan? menyampaikan. Nah, saya cuma mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Nah itu. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu. Yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Betul itu harus dimasukkan dulu, harus dibahas dulu. Ini ihtimalnya kemungkinannya. Lah Roy Suryo juga memang begitu kan ngobrolnya. Ini ada sesuatu nih, nggak pakai kacamata kemungkinannya begitu. Kemudian nanti keluar dalil. Ini ada ada materai di dalam ijazahnya. Ini kemungkinannya, ini yang benarnya begitu. Itu kan demikian berpikir. Roy jangan kamu tuh jangan memotong orang kalau lagi ngomong begitu. Ini sedang membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lah kalau seperti ini lucu jadi saya mah nggak ada keberpihakan apa-apa ya. Saya sama Roy Suryo juga suka disebut suka enggak, disebut benci enggak, biasa aja. Kita terbantu dengan analisanya Roy Suryo. Iya, tetapi sikap seperti ini nggak bagus ya, nggak baik. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Ngaco. Itu Nah. terkait sama Anies Baswedan. Belum sablon dong. Oke, satu. Ketawa lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus ditahu. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Bang Sableng ini kelompoknya orangnya. Roy Suryo. Coba bilang sablon apa segala macam kan nggak bagus seperti itu. Itu kemungkinan. Ya, apakah ada kemungkinannya? Ada kemungkinannya itu, ihtimalnya ada. Cuman itu nanti kalau misalkan konyol-konyolan itu lebih konyol daripada yang di belakang itu PDIP. Ya, kemudian nanti kan mungkin Demokrat ya Pak SBY mungkin disebut juga tuh. Mana di antara kemungkinan-kemungkinan itu yang ada? Kalau saya melihat ya, kemungkinan yang paling mungkin itu ini organik terjadinya. Organik yang saya lihat. Yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian satu lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang Jauh banget. mengatakan bahwa ini Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Nah itu yang tidak boleh ya. Ade Armando dia tidak bertanggung jawab. Lah itu sudah mengeluarkan kemungkinannya. Kok nggak mau jawab begitu? Ini kan ihtimal kemungkinan saja. Ya nggak jadi masalah. Pada akhirnya itu nanti menjadikan bola liar. Bikin dong analisa begitu, analisis kemana sih ini mungkinnya, keluarkan. Ini kita kan sedang berbicara dalam ranah demokrasi, dalam ranah kita ini sedang mengeluarkan unek-unek kita sebagai orang yang harus taat kepada suatu ketentuan pemerintah begitu ya, yang harus taat. Lah kan ketaatan itu tidak menjadikan kita bodoh begitu. Itu kan masih ada, diberi peluang untuk berpikir secara kritis. Oh nanti misalkan takut malah menjadi kena undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah itu makanya undang-undang ITE ini bermasalah. Harusnya Ade Armando itu mempermasalahkan undang-undang ITE yang itu nggak tahu dari zaman siapa ya, SBY mungkin dari zaman SBY atau dari zaman Jokowi. Cuman kan di zaman Jokowi ini banyak sekali orang yang terkena oleh undang-undang ITE itu. Nah itu kan gara-garanya salah satunya. Jadi Ade Armando ini dia tidak sadar bahwa dia sendiri sedang menjadi korban dari kebijakannya Jokowi juga sebetulnya, yang banyak sekali mengkriminalisasi orang hanya gara-gara ngomong, hanya gara-gara mengungkapkan analisa. Sekarang Ade Armando itu mengungkapkan kemungkinannya, kemudian mengatakan saya tidak bisa menunjukkan salah satunya. Ya, itu mah tuh bukan analis kalau begitu mah ya.
nggak cocok begitu dijadikan dikasih panggung nasional, itu nggak cocok. Kalau saya melihatnya ini social justice warriors yang tadi dilihat kata Ade Armando disebutkan terakhir itu SJW, itu social justice warriors itu seperti apa? Seperti orang kayak saya ini. Saya memiliki kepentingan, memiliki kepedulian terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian muncullah beberapa isu-isu yang diungkapkan yang mungkin juga oleh orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, seperti Pak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon, Dr. Tifa, kemudian Pak Subhan sekarang masuk. Itu orang-orang kita berkumpul karena kita ini merasa terwakili oleh apa yang diungkapkan oleh beliau-beliau begitu. Apakah di belakang kita kemudian ada SBY? Kagak ada. Nggak ada SBY, Megawati, nggak ada. Aduh, inilah yang seharusnya dilakukan juga oleh siapa? Ade Armando. Analisis kok nggak bisa nganalisis. Nah itu betul Pak Roy Suryo di sini menganalisis kok tidak bisa menganalisis. Lucu. Begini, kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Nah itu makanya saya katakan tadi, jangan-jangan yang palsunya saja tidak ada. Itu pun kemungkinan lagi ya. Bang Le, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Nah itu permasalahan siapa ini? Presiden. Ya boleh lah, kenapa? Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Ya, itu mempermasalahkan diksi mantan presiden dengan presiden ke-7. Ini sebentar ya. Yang hahihi sudah belum ya Ade Armando ini. Cuman saya kira itu sudah cukup mewakili lah ya apa yang dibahas oleh saya di dalam video ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Dari mana? Dari kita itu belajar menganalisa itu, mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan. Dan itu tidak menjadi masalah, tidak menuduh kepada siapapun. Tetapi kalau sudah mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan, ada baiknya itu supaya ditentukan. Salah satunya supaya kita juga bisa melihat bagaimana sih pola pikirnya Ade Armando itu dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya tatkala seseorang sedang berbicara, apalagi sedang mengemukakan analisanya, itu tidak dipotong begitu ya. Sebaiknya itu yang harus ada pada dirinya Roy Suryo supaya tidak menjadikan adanya pemantik lagi di belakangnya. Loh, kenapa kok Roy Suryo ini tatkala disebut PDIP tersinggung? Bukan ya, tersinggung kita melihatnya seperti itu. Bereaksi tidak perlu begitu ya, bereaksi berlebihan. Kemudian tatkala disebutkan 212 apalagi itu lebih tidak masuk akal. Ya sebentar, ini Ade Armando bukan sedang menentukan, dari analisisnya masih membukakan kemungkinannya. Tidak perlu ada reaksi. Tatkala ada reaksi malah menjadikan kita bertanya lagi, lah kok ini orang intelektualitasnya bagus tapi kok reaksinya seperti itu begitu. Di belakangnya tidak ada masalah lagi. Ala kulli hal ya, ini supaya di belakangnya tidak menjadi bola liar lagi di kolom komentar ya. Kalau saya mah sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini, sangat mendukung begitu. Cuman saya mah bukan orang yang sedari awal cinta buta terhadap seseorang begitu, bukan. Sama kalau cinta buta kepada Rasulullah SAW, beliau itu maksum, tidak akan pernah salah. Yang lain-lainnya akan sangat kemungkinan salah itu sangat besar. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.